Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rijal Muhammad Farudin dari kelas 11 TKP 2. Mata pelajaran videografi dan guru pengajar atau guru pengampu pada Alamsyah SPD. Saya membuat video refleksi ini seperti minggu kemarin pada pekan pertama tentang teknik dasar konten videografi, dan video ini juga sama membuat video refleksi tentang pekan kedua atau bab 2 tentang perencanaan pengambilan video. Seperti biasa, mengapa saya membuat video refleksi ini? Agar saya tahu sampai mana kemampuan saya atau pengetahuan saya setelah mengikuti pembelajaran bersama pada di Alamsyah. Dan saya akan memulai video ini pada pekan kedua atau tentang bab 2, yaitu tentang perencanaan pengambilan video. Bab 2, perencanaan pengambilan video. Hari ini akan mau cerita sedikit tentang hal yang sederhana tapi penting banget waktu bikin video. Perencanaan awalnya saya pikir ketika mau bikin video itu tinggal ambil kamera langsung rekam gitu. Ternyata ketika saya pelajari dari bab 2 ini, ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika mau bikin video biar videonya itu rapi dan terarah. Hal yang pertama itu ada brainstorming. Ternyata sebelum pegang kamera, kita harus tentuin dulu kita mau bikin video apa, tentang apa videonya, di dalamnya itu mau apa, terus dibikinnya itu berapa lama gitu. Sederhana sih, tapi tanpa ini videonya itu gak jelas atau gak terarah teman-teman. Selanjutnya ada genre. Kalau genre itu banyak ya, dimulai dari komedi, misteri, romantis, petualangan, sampai dengan tutorial. Di situ aku sadar, ketika kita mau bikin sebuah video, kita harus tentuin dulu genre yang cocok buat penonton sama gaya diri sendiri lah, biar cocok pada penonton gitu. Selanjutnya ada yang paling bermanfaat itu adalah pembuatan naskah teman-teman. Ternyata kertas naskah itu bukan cuma kertas cerita atau kertas dialog gitu. Ternyata di dalam naskah itu ada adegan, karakter, sampai dengan arahan kamera. Dengan naskah kita punya paduan jelas. Pas syuting itu gak bingung mau ambil yang mana dulu gitu, mau shoot yang mana dulu gitu. Terus ada juga scouting lokasi. Kalau scouting lokasi itu pemilihan lokasi ya. Lokasi yang bagus itu bukan tentang lokasi mahal ataupun megah, tapi lokasi yang bagus itu yang sesuai dengan tema cerita. Kadang lokasi cerita itu bisa dengan taman bermain kayak dinding biasa gini kayak, atau pantai ya. Yang penting lokasi itu bisa cocok sama tema cerita yang kalian pilih gitu. Lanjut, ada hal yang menarik juga gitu. Ada pas pembikinan papan cerita. Nah, papan cerita itu dimana kadang ribet atau kadang banyak revisi gitu papan cerita, atau disebut dengan storyboard. Storyboard itu di dalamnya itu ada beberapa pengambilan shoot atau persiapan lokasi gitu. Dalam storyboard kita bisa melihat alur visual dari awal hingga akhir gitu. Jadi gak perlu bingung lagi pas syuting dimulai gitu. Terus ada yang namanya itu daftar bidik atau checklist dalam sebuah pensyutingan gitu. Kalau gak ada daftar bidik, kadang ada rekaman yang harus diulang-ulang atau adegan yang harus diulang-ulang gitu. Terakhir ada latihan. Kalau gak latihan maupun aktor atau kru, kalau latihan itu biar ada persiapan atau siap lah latihan, biar pas di tempat syuting itu biar gak kaku atau gak ini tugas saya apa ya gitu, enggak ya. Itu mungkin ya, dari semua materi yang telah saya paparkan, saya jadi tahu gitu tentang kesabaran, tentang ketelitian, dan menghargai setiap langkah kecil gitu. Karena ternyata setiap bidikan yang bagus itu dimulai dari persiapan yang baik. Ya, mungkin refleksi dari saya dari bab 2 ini dicukupkan sekian. Terima kasih pada kalian yang telah menonton video ini. Kesan dalam bab 2 ini adalah lumayan menarik materinya, tapi hampir mirip dengan bab 1 yang kemarin gitu, video yang kemarin. Tapi video ini lebih condong ke atau materi ini lebih condong ke jenis-jenis naskah, misalkan lokasi, ya hampir mirip lah, 50-50 gitu. Ya mungkin sekian ya dari saya.
Saya Rijal Muhammad Farudin, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.